Ciptakan ruang aman. Ciptakan ruang aman. Ciptakan ruang aman. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Ciptakan ruang aman. Ciptakan ruang aman. Ciptakan ruang aman. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Ciptakan ruang aman. Makna cinta tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Boleh bisik, boleh. Ayo, matahari. Ketika hangat lupa pulang pada teh. Teh manis hangat. Apa yang penting dari teh manis hangat? Manisnya bisa jadi, tapi bagiku yang paling utama adalah hangatnya. Tidaklah baik ketika hangat lupa pulang pada teh. Tidak menyenangkan. Hal mengejutkan bisa terjadi saat itu. Aku pernah membuktikan jauh ketika aku masih kanak-kanak yang bermain congklak. Aku berjalan di belakang ayahku. Kaki kecilku menyilip kanan kiri. Gang yang tak terlalu lebar ini terlalu penuh. Pedagang kaki lima berderet berjualan nyaris apa saja. Celana jeans, rok, blus, radio, arloji, lampu sepeda, tas, hingga engsel pintu yang agak karatan dan berbunyi. Suara-suara selalu memenuhi gang ini. Bunyi tahu digoreng di warung pojok.
Orang tawar-menawar, orang tertawa-tawa, anak-anak kecil yang tetap kukuh bermain di tengah keramaian, musik dangdut, hingga kadang-kadang teriakan "Skakmat" dari orang-orang yang membunuh waktu dengan bermain catur. Mereka bukan orang baik-baik, maling. Bujingan itu selalu mengiang di telingaku setiap kali aku melewati tempat ini. Tapi tak ada waktu untuk memikirkan semua itu. Tak ada waktu untuk menoleh kiri kanan. Aku harus melangkah cepat kalau tak ingin tertinggal langkah ayahku yang lebar dan lekas. Tujuan perjalanan gang ini selalu sama. Di situ, nyaris di ujung gang, di seberang pedagang kaki lima yang menjual sepatu-sepatu. Ada depot kecil yang menjual mie ayam enak dengan harga murah. Aku masuk ke depot dan suara-suara itu bagai tersaring tertinggal di luar dan tak lagi menyerbu telingaku. Lega, memang lebih tenang di dalam sini. Suara dominan hanyalah kesibukan di dapur. Tempat ini tidak terlalu besar, setidaknya tempat yang digunakan oleh para pelanggan depot untuk makan. Ruangan yang biasa saja berbentuk huruf T terbalik. Meja yang biasa ditempati aku dan ayahku ada di urat nadi, bukan di sayap kiri atau kanan huruf T terbalik itu. Di urat nadi, di pojok sebelah kanan. Di sisi sayap sebelah kiri terdapat meja sepemilik depot dan ruangan di belakangnya adalah dapur, tempat semua bau-bauan kaya rasa yang menyenangkan itu berasal. Selain meja sepemilik depot, semuanya adalah meja untuk makan para pelanggan. Meja-meja panjang sepanjang dinding yang membuat orang-orang makan dalam suasana sentuhan manusiawi yang kurang. Bagaimana tidak bila kita harus menoleh untuk bicara satu sama lain? Ya, mungkin tidak harus, tapi menurutku kurang sopan memantulkan suara di dinding, meskipun toh akhirnya sampai juga ke telinga orang di sebelah kita. Untungnya hal ini tidak terlalu berpengaruh padaku. Aku dan ayahku tidak terlalu banyak bicara ketika makan. Bagiku, mie ayam itu terlalu enak untuk diinterupsi masuknya ke dalam mulutku. Sedangkan ayahku selalu makan dengan lahap dan cepat. Jadi praktis, tidak ada pertukaran kata-kata. Kalaupun aku ingin bertukar beberapa baris kata, niatku selalu urung. Tidak baik membuat orang tua tersedak, bukan? Jadi tak ada masalah dengan sentuhan manusiawi yang kurang. Nah, begitulah ruangan depot yang tak terlalu besar dan berbentuk huruf T terbalik ini. Mengenai ruangan lain, ruang sebelah dalam aku tidak tahu. Yang jelas, ruangan itu tampak seperti rumah sepemilik depot. Seorang laki-laki pertengahan 50 beserta istri dan 2 anaknya. Aku tidak pernah masuk ke situ. Anak-anak si pemilik depot sudah dewasa, sama sekali bukan sebayaku. Jadi tak ada alasan untuk masuk dan bermain bersama mereka. Hanya orang-orang yang perlu ke kamar mandi yang masuk ke ruangan sebelah dalam itu. Untuk mencuci tanganku, aku cukup ke wastafel di dekat pintu masuk. Aku tidak perlu ke kamar mandi. Aku jarang buang air di kala pergi-pergi. Ayahku sering, bahkan kurasa dia sering buang air besar karena dia lama sekali kalau ke kamar mandi. Sebentar lagi minyak diantar, juga teh manis hangatnya. Kamu tunggu sebentar ya, ayah ke kamar mandi. Kalimat itu tidak asing. Ayah selalu memesan di meja pemilik depot, menghampiriku dan menyampaikan kalimat itu. Selanjutnya ya ke kamar mandi. Hampir selalu begitu. Jadi aku hanya mengangguk, terbiasa. Tak apa, toh sebentar lagi akan menemaniku segelas teh manis hangat. Dan selang beberapa saat kemudian semangkuk mie ayam. Teh manis hangat juga menjadi kesukaanku. Aku tak ingat sejak kapan, mungkin sejak ayahku sering mengajak ke depot ini. Bukan karena teh manis hangat depot ini juga begitu nikmat. Bagiku, teh manis hangat sangat menyenangkan untuk dijadikan teman menunggu. Setidaknya bila pemilik depot membutuhkan waktu agak lebih lama dari biasanya untuk memasak mie ayamku, aku akan mendapat teh agak dingin yang tetap manis. Hal yang tidak mungkin bila aku memesan es teh manis. Yang ada nanti teh dingin yang tidak lagi manis, karena es telah membawanya lari bersama dinginnya yang melenyap. Tidak menyenangkan. Nah, itu tehnya datang. Rupanya hari itu aku tidak beruntung. Tehnya tidak hangat. Semula aku mengira ayahku salah memesan, tapi tidak mungkin. Dia tadi bilang juga teh manis hangatnya. Jadi tidak mungkin salah. Berarti aku harus menanyakan ke laki-laki pemilik depot. Aku menoleh ke arah mejanya. Kemana orang itu?
Mungkin sebentar lagi kembali. Kutunggu saja dulu. 3 menit lewat, dia masih tidak ada. Aku menimbang-nimbang, mungkin aku harus masuk ke dapur. Di dapur ketemui seorang wanita agak gemuk sedang asyik memasak. Tangan-tangannya terampil dan cekatan bekerja, memotong, memasukkan bumbu, mie, sayur, kecap. Bunyi-bunyian yang timbul dari kegiatannya begitu berkuasa. Mereka tidak menyisakan ruang untuk suaraku yang bertanya. Beberapa kali aku mencoba, tapi wanita itu terlalu mencintai dunianya. Akhirnya aku berhenti berusaha. Laki-laki pemilik depot belum kembali ke mejanya. Kuputuskan untuk mencari ayahku. Kalau dia yang bertanya dan minta dengan suaranya yang jauh lebih besar dari milikku, kurasa wanita di dapur itu akan mendengar. Memang tidak sopan membuat orang tua tersedak, juga tidak sopan memburu-buru orang yang sedang berak. Tapi kurasa tak apa. Sekali ini saja. Langkah-langkahku memasuki ruangan sebelah dalam itu. Pelan, karena aku tidak pernah ke sini dan karenanya aku tidak tahu kemana arah kamar mandi. Kudengar bunyi air, mungkin kamar mandi. Ya, memang ruangan kecil di pojok itu kamar mandi. Tapi kamar mandi itu kosong. Kemana ayahku? Aku bingung dan berhenti sejenak. Kudengar suara-suara, sebuah nyanyian. Kurasa itu ayahku. Dan lagu itu Burung Kakak Tua. Ya, ayahku selalu menyanyikan lagu itu ketika ia senang atau bersemangat. Baiklah, dia bukan sedang buang air, kamar mandinya kosong, dan ia tak pernah menyanyi saat buang air. Jadi sama sekali bukan masalah kalau aku memintanya menanyakan hangat yang lupa pulang pada teh manisku. Aku menggerakkan pegangan pintu ke bawah. Suara ayah ada di ruangan situ. Di balik pintu menyanyi dengan agak putus-putus. Pintu terbuka dan aku diam menatap isinya. Ayahku sedang telanjang, duduk di atas seorang wanita yang berbaring dan juga telanjang. Mereka bergerak-gerak, berirama, menghentak, membuat peranjang berderit-derit. Ayahku terus mencoba bernyanyi meski yang terdengar sudah tak jelas dan payah sekali. Wanita itu juga bersuara, tapi tidak bernyanyi. Ia terdengar seperti orang yang habis berlari cepat jauh sekali. Tepat ketika mereka menjerit bersama-sama, aku menutup pintunya. Aku punya firasat bahwa tidak sopan mengganggu ayahku sekarang. Jauh lebih tidak sopan dibanding membuatnya tersedak atau memburu-burunya berak. Aku kembali ke meja dan menemui mie ayamku sudah terhidang. Aku menjadi tidak terlalu ingin makan. Aku menatap teh manisku yang semestinya hangat. Terbayang suara-suara itu, Per yang berderit, wanita pelari, dan ayahku yang tak lagi bisa bernyanyi. Ternyata memang teh manis yang tidak hangat itu tidak menyenangkan sama sekali. Tak lama, ayahku datang dan mulai makan. Aku memberinya separuh bagianku atas nama sudah kenyang. Setelah selesai kami pulang. Aku tidak pernah berkata-kata apa-apa pada ayahku, tidak juga kepada ibuku. Sejak saat itu, aku selalu langsung ke dapur dan meningkahi suara gaduhnya dengan pintaku tiap kali teh manisku tidak hangat. Ketika kami makan di depot itu, aku tetap tidak pernah bercakap-cakap dengan ayahku ketika makan, tidak pernah menyusulnya ke kamar mandi, dan tidak pernah membuka pintu itu lagi. Aku menyimpan peristiwa itu melalui waktu. Sekarang, aku bukan lagi kanak-kanak dan aku tak lagi makan di depot itu. Ini teh manis hangatnya. Aku meletakkan gelas itu di atas meja setelah memastikan kalau sebentar lagi makanan sudah diantar, kamu makan dulu ya sayang. Mama dan Tante Fiona ke kamar mandi dulu. Dan setelah kami cukup jauh, aku berbisik pada Fiona yang menjawab dengan senyumnya. Ini vulgar gak sih? Seks kilat cinta. Hangat memang pulang pada teh, tapi lewat ayahku, aku belajar untuk tidak gegabah. Dan aku tidak akan menyanyikan burung kakak tua. Juli 20, 2003. Maaf kalau di sini banyak anak kecil ya. Saya itu pengen menyensor tapi nggak bisa. Terima kasih. Assalamualaikum.
Jadi puisinya Khalil Gibran ternyata yang menerjemahkan itu Sapardi Djoko Damono ternyata ya. Makanya kok terjemahannya bagus sih. Jadi ini aslinya separuh karyanya Gibran, separuh karyanya Sapardi, karena terjemahan itu kan otomatis sudah melalui Penafsiran. Penafsirannya kan dan sastra luas Mbak. kan sudah alih bahasa, Mbak. Itu tak scroll ini ketemu puisi kali enggak yang tak share di grup Salah Sastra ini Kompas. Puisi Khalil Gibran dalam kitab Al Mustafa yang berjudul Anakmu Bukan Anakmu. Dan perempuan yang memeluk bayi di dadanya berkata, bicaralah tentang anak-anak. Dan katanya, anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra-putri kerinduan kehidupan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlahir lewat dirimu, tapi tidak berasal darimu. Dan meskipun mereka bersamamu, mereka bukan milikmu. Kau boleh memberi mereka cintamu, tapi bukan pikiranmu. Sebab mereka memiliki pikiran sendiri. Kau bisa memelihara tubuh mereka, tetapi bukan jiwa mereka. Sebab jiwa mereka tinggal di rumah masa depan yang tak akan bisa kau datangi, bahkan dalam mimpimu. Kau boleh berusaha menjadi seperti mereka, tetapi jangan menjadikan mereka seperti kamu. Sebab kehidupan tidak bergerak mundur dan tidak tinggal bersama hari kemarin. Kau adalah busur yang meluncurkan anak-anakmu sebagai panah hidup. Pemanah mengetahui sasaran di jalan yang tak terhingga, dan ia melengkungkanmu sekuat tenaganya agar anak panah melesat cepat dan jauh. Biarlah tubuhmu yang melengkung di tangannya merupakan kegembiraan, sebab cintanya terhadap anak panah yang melesat. Ia pun mencintai busur yang kuat. Nah, ini budi banget dan mewakili banyak orang. Ya, hari ini kan temanya ruang anak dan perempuan. Saya ambil kerana saja. Di balik kesuksesan anak, pasti ada perempuan hebat yang membimbingnya. Di balik kesuksesan anak, ada perempuan yang berjuang setiap harinya. Di balik kesuksesan anak, ada perempuan yang menggerakkannya. Di balik kesuksesan anak, ada perempuan yang membimbingnya. Di balik kesuksesan anak, ada perempuan yang menjadi motivasinya. Perempuan itu adalah ibu. Ibu yang berjuang demi kesuksesan anak. Ibu yang setiap hari menggerakkan anak. Ibu yang setiap hari memberi motivasi anak. Aku sadar bahwa perjuangan ibu untuk kesuksesanku. Aku sadar bahwa ibu diri ini kagak apa-apanya. Aku sadar itu Allah agak pada ibunya, dan ibu memberi motivasi untuk kehidupan di masa depanku. Terima kasih ibu, kau telah membimbingku. Kau yang berkorban untukku. Maaf selalu membuatku kecewa. Terima kasih ibu untuk selamanya. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Sambut suka kasihmu kan selalu kuasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar
nangga hangat kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah puisi yang saya buat bersama Mas John di antara kopi dan udut di dapurnya Perpus. Sambil menatap Mas John yang katanya jadi korban pemulihan perempuan. Perempuan yang ingin rumah. Aku ingin rumah. Rumah yang beratap cinta dan perlindungan, berdinding kasih dan kelembutan, berlantai kepercayaan dan tanggung jawab. Aku ingin rumah yang tak membiarkan anak-anakku terlelap dalam mimpi buruk dan ancaman, tak membiarkan anak-anakku terbangun di tengah amarah, cacian, dan kekerasan. Aku ingin punya rumah yang membiarkanku bergerak dalam irama. Aku tak menginginkan peradilan indah para raja. Aku hanya butuh bau tempat bersandar dan telinga yang menjelmakan dirinya untuk menjadi pendengar dan memelukku setiap bibirku mengecap keluhan. Satu hari, aku bebas menari dengan kaki telanjang, menyanyikan lagu dengan irikan musik cinta dan irama dawai kasih. Aku menari dengan percaya diri, meliukkan tubuh bersama musik dan bibir yang terus bernyanyi, menyuarakan hati. Aku menari dengan kaki telanjang. Aku menari, aku terus menari. Aku menari dengan kaki telanjang, dengan jiwa telanjang. Aku menari, bernyanyi, menari, bernyanyi, menari, bernyanyi, dan aku terlempar, jatuh ke lantai. Saat ku buka mata, skala nada menghilang. Kakiku tak lagi terlanjang. Terlalu banyak alas dan rantai mengikatnya. Dan ini masih lantai yang sama. Lantai yang berakar kepedihan, luka, amarah tak terucap, darah dan air mata. Kini aku tak lagi menginginkan rumah. Kususun saja sajak dalam doa. Aku hanya ingin diriku dan anak-anakku memiliki kaki kuat untuk berlari, mengejar mimpi, dan bukan sekedar menari. Karena hari ini, di siang ini kita mendapati air-air semesta yang turun, saya akan membacakan sebuah karya dari Mbah Tejo, yaitu Hujan Deras. Hujan deras dengan air mata, butir-butir tangisan di pipiku, guntur menyebar dengan kilaunya, berkilat-kilat, kilau di pipi. Kurasa keputusan manusia, sia butir air mata, bilas dengan bak tawamu,
keputusan manusia sia-sia. Hujan deras dengan air mata, butir-butir tangisan di pipi, kucur air mata ke samudra, berbuih berombak tertawaku bersorai-sorai, bersorak-sorai, berderai air di mata, tersendu-sendu bersandar gurau-guraunya, gusar dan tentram samar-samar berbeda, samar-samar samanya, samar-samar. Telah kau saksikan, kekasih, tangis tawamu ibarat tuntas tiada berbeda. Perempuan saja kan? Dibesarkan dengan pesan bahwa tubuh kami pembawa dosa. Dibesarkan untuk percaya bahwa tubuh kami bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Dibesarkan dengan ancaman bahwa tubuh kami tidak boleh terlihat sama sekali. Dibesarkan untuk percaya bahwa nilai dan harga diri kami hanya dilihat dari seberapa tertutupnya tubuh kami. Bukan tanggung jawab kami untuk membersihkan pikiran kotor laki-laki. Bukan tanggung jawab kami untuk menjaga kesucian iman laki-laki. Bukan tanggung jawab kami untuk memikul beban dosa laki-laki. Dan bukan tanggung jawab kami pula seorang perempuan untuk mengangkat derajat laki-laki. Perempuan bukan permen. Cari cewek tuh yang masih tertutup rapet dong bungkusnya. Perempuan juga bukan mainan yang buka segel dong yang harus beli. Punya otak gak sih lo? Atau kemaluanmu yang memalukan itu yang kamu pakai untuk berpikir? Terima kasih. Apa masih sih, Beb? Ini ayahmu laki-laki patah-patahnya. Rizky patah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini temanya nggak sejalan sama tema hari ini ya. Tapi ini puisi. Ini puisi pernah saya bacakan waktu bulan puasa di Serengat. Nanti Mas Budi masih ingat waktu itu. Oh, mahkamah keluarga. Wah. Ini puisi konteksnya itu puisi dari salah seorang pahlawan kita yang berperan juga dalam Kongres Pemuda II, yang lagunya mungkin tiap minggu kita perdengarkan. Jadi kisah soal W.R. Supratman yang patah hati. Wah, itu enggak. Yang patah hati karena ini perempuan yang dicintainya, Sundari namanya, itu menikah dengan sahabatnya sendiri, namanya Muhammad Yamin. Dijodohkan ya? Iya, dijodohkan. Mungkin berarti sak tema. Bahkan Ruang aman, Mbak. Iya. Sundari. Tapi meskipun disakiti, W.R. Supratman tetap setia mencintai si Sundari sampai akhir hayatnya. Iya. Makanya di puisi ini saya beri tajuk Aku Tak Bahagia Soal Cinta. Yo, namanya lagi. Emang aku mau tanya sing Rawaya, Ravana. Ya, Aku tak bahagia soal cinta. Oke. Ketahuilah, di antara barisan kata yang direngkuh oleh matamu, aku tertatih pasrah
merangkak menuju kerelaan yang tak terelak. Dan di antara barisan kata yang tenggelam di sepasang matamu, aku berlayar ke arah dermaga yang telah habis terjarah, melalui sungai bening yang mengalir begitu tabah, berhulu di mataku. Ketahuilah, hingga saatnya langit memintaku pulang, aku akan bersaksi, tiada di semesta ini yang semerdu puisimu. Tak akan pernah ada bintang tercantik selain kemilau hangat yang bertengger di matamu. Mustahil tanpa tanding yang lebih manis, lebih menarik dari sekarung madu yang kupetik dari pipimu. Aku akan bersaksi di hadapan bintang-bintang dan semesta yang merdeka. Tiada derap yang dapat menggetarkan tubuhku, memulihkan dukaku, selain bisik debu yang berdesir sayu dari langkahmu. Serta tak akan pernah ada degup yang mampu menghancurkan jiwaku, merobohkan dinding-dinding gembira di kalbuku, selain rinai tawa bahagiamu direngkuh pria yang meminangmu. Wahai matahariku, negeri kita telah merdeka, tanah air kita telah merdeka. Rayakanlah, merdekalah dengan pujaan hatimu. Sebab kau masih cantik meski bukan aku di sampingmu. Kau kan selamanya cantik walau tanpa aku. Bumi tempat kita berdiri, matahari dan bulan yang kau tatap, anggaplah itu sebagai aku, seorang diri menyesali takdir ringkih dan terinjak. Tepat di klinik yang sempat kau datangi, aku masih rajin menenun puisi-puisi untuk kau baca. Tubuhku yang tinggal tulang, kata perawat, tinggal menunggu giliran pulang. Tapi tanganku tetap memaksa, bahkan kerap ia bersih tegang dengan jarum-jarum yang makin tak berasa menghunus setiap poriku. Sebab tiada yang lebih sakit dari merelakanmu. Di samping ranjang tempatmu dulu menggubah syair-syair lagu dariku. Segunung amplop berisi puisi yang tak pernah sampai di matamu, merupa rasa yang terpuruk sebelum ku pintal di hadapanmu. Aku terbaring bersama puisi dan cinta yang patah di dekapku sendiri. Wahai matahariku, di langit nanti aku akan tetap berpuisi. Aku akan tetap berlagu, menjelma irama yang akan memenuhi istana barumu, menjadi nada-nada yang setia dari atas sana. Kulayangkan barisan kata-kata di sepasang matamu, biar syair-syairku menjamah telingamu dan berbisik, memberimu kabar aku bahagia soal apapun. Dari balik kain ulos yang bertahun-tahun menyelimuti tubuh tuaku, kau selalu tiba sebagai permaisuri di mimpiku. Di sana engkau menemaniku, merajut lagu demi lagu untuk dihadiahkan ke negeri yang baru terbit ini. Di sana engkau bersamaku, merapikan dasiku, dan kita berjalan berdua menuju istana para bangsawan. Di sana engkau, tak ada Yamin, tak ada siapapun selain hanya aku milikmu. Wahai matahariku, lagu yang pernah kau gubah diperdengungkan di mana-mana, dicintai, dikagumi, dihayati. Aku bahagia, engkau bahagia soal itu. Oleh karenanya, marilah kita berseru, kita tak akan pernah satu. Blitar 28 Oktober 2023. Terima kasih. Kau jahat ya, Min. Hari ini saya baca puisi seseorang, titik-titik BS, tapi bukan Bima Suhastra. Nah, cinta yang sesungguhnya. Iya.
Itu tanda-tanda ngiri. Kita ambil aja biar aman. Regani piro, Mbak? Oke, judulnya tentang perempuan itu tidak bersayap. Perempuan itu tidak bersayap, tetapi ia mampu terbang dari dapur ke sumur, dari tempat tidur kepada syukur. Getar-getar perasaannya yang bernama wanita, sehingga ia begitu berani menata atau ditata oleh lelaki yang ia cinta. Mengepakkan sepasang sayapnya, peristiwa demi peristiwa, titer-titer kecil dalam keluarga, segelas teh di pagi hari hingga ke senja. Perempuan itu memang tidak bersayap, tetapi kepaknya menyebarkan wangi, keluar masuk rumah, keluar masuk ramah, dari pagi sampai kepada hati. Hanya lelaki yang tidak berhati yang berkata ia tidak bekerja untuk surga dunia. Yogyakarta 2014. Terima kasih. Aku kayak sing gimana ya dari Tapi tuh Pak mau ngandung terus ada puisinya ngono. Cek. Oke, baik, terima kasih Mas Fahri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarange Roma. Sarang walet. Oke, jadi tadi pagi memang saya mencoba untuk bikin puisi, ternyata di depan Ani saya nggak bisa. Karena begini, jujur saja ya, kalau saya mempuisikan tentang perempuan itu
saya itu kehabisan kata-kata karena perempuan itu adalah puisi itu sendiri. Saya nggak bisa kata-kata. Jadi, sepuh, ajarin dong, Tak usah terus. Gak perlu kamu wanita. jadi kenapa saya itu setiap kali punya pasangan itu jarang sekali membuatkan sebuah puisi, dan alhamdulillah juga hubungan kita baik-baik saja dengan mantan-mantan. Saya kira jadi ya ini satu puisi W.S. Rendra. Perempuan sial. Ia terbaring di taman tua, pistol di tangan dan lubang di jidatnya. Mereka menemuinya tanpa duka cita dan angin bau karat tembaga. Mulutnya mengibit berahi layu, bunga biru dan berbau. Matanya tidak juga pejam, lain mimpi, lain digenggam. Tubuhnya, rambutnya, tempat tidur tersial suami tua. Bunga, bagai dia diasup angin oleh nasib, jatuh ke riba lelaki tua dingin. Nizar yang menopangnya dari kelayuan, perempuan bagai bunga, lelaki bagai dahan. Lelaki muda itu bertolak tinggalkan dia, tersisa jantung dan hati dari timah. Ia terbaring di taman tua, pistol di tangan dan lubang di jidatnya. Suami tua berkata, "Faridah, engkau ini perempuan sial." W.S. Rendra 1957. Pesan seorang copet kepada pacar. Lanjut Rono ya. Iki oleh dilanjut Rono ra? Gimana nebaknya aku, Mbak? Aku hanya pria yang punya puisi dan sering ditusuk-tusuk tulisan. Ikut baca jajan dikira mau iya apa? Iya. Oke. Kenapa tubuh pemilih? Karena hidup tidak instan. Terus. Oke, satu buah musikalisasi puisi karya Erlang Swastra. Kecapi. Dawai kecapimu, kau petik untuk mendaki waktu.
gadis senja yang bergaul jingga. Kau gadis senja yang bertudung semesta. Bawalah aku suaramu syahdu melemparkanku ke taman sepi. Bawalah aku ke surga, ke telaga, ke dalam matamu. Suaramu indah kekal abadi, jauh di palung hati. Dawai, dawai kecapimu, kau petik untuk mendaki waktu. Mas nembak Mbak A ini lagu nih. Ada satu puisi lagi. Terakhir ya. Gitar no? Tangan bisa kita. Alam jreng. Mas Fahri ya. Sak kunci ra Pak minor tok. Iki cara. Ai sing piye. Sebenarnya ada suara nih Mas. Gaya Pak Asinnya minter aslinya. Jangan dia untuk meroket. Jangan Scorpion Mas. Scorpion kan. Merendah sampai yang kubur. Iya. Oh, sampai Mas. dong. Sajak api kontemplasi, Galang Suhastra. Akan terus kuteriakkan syair-syairku. Meski syair-syair ini hanya akan memuai ke udara raya, setidaknya angkasa akan menimbang-nimbang tak hanya klorin yang mampu menjebol lapisan ozon. Sayang, hutan-hutan Kalimantan dihabisi untuk wacana membangun ibu kota baru yang tak dilirik investor, lalu memberatkan anggaran negara. Sayang, hutan-hutan Kalimantan dihabisi untuk food estate yang gagal menelan beratus triliun anggaran negara. Padahal hutan-hutan itulah wujud nyata paru-paru dunia. Akan terus kusuarakan syair-syairku, meski syair-syair ini hanya akan membentur meja kekuasaan. Meski ketakutanku kian menjadi jika nanti yang terpilih adalah presiden yang hobi menculik kebebasan berekspresi. Mungkin nanti aku akan berpuisi sembunyi-sembunyi, atau segala puisi hanya akan diarahkan untuk berisi puisi-puisi puja-puji kepada oligarki. Tai. Akan terus kunyanyikan syair-syairku tentang cinta dan kerinduan, meski hanya akan hanyut ditabrak bah berita yang hanya menjual kabar-kabar tentang kebencian, keculasan, kelaliman, kelicikan, kepicikan, keserakahan, keegoisan, dan segala macam sifat-sifat keiblis-iblisan. Cinta tak laku untuk dijual menjadi kabar berita. Lebih laku berita tentang pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pembantaian. Lalu cinta hanya menjadi santapan rahasia di dalam kamar. Akan terus kubicarakan syair-syairku tentang anak-anak dan perempuan yang ruang-ruangnya menjadi ruang-ruang neraka. Kekerasan merampas masa depannya, kekejaman merenggut nyawa sukmanya, keegoisan membunuh laju pikirnya. Nyatanya masih terus berdebur kasus-kasus yang tumbuh subur, silih berganti menabrak
bak ombak, perundungan meluka merenggut nyawa, pelecehan hingga pemerkosaan yang banyak korban-korbannya tak berani angkat bicara, lantas tenggelam dalam lautan hitam. Lalu di mana letak ruang-ruang yang aman? Padahal perempuan adalah tiang tegaknya masa depan, dan anak-anak adalah masa depan itu sendiri. Akan terus kusampaikan syair-syairku, meski hanya akan berakhir sepi, dan aku tak peduli. Hingga yang mendengar sadar bahwa alam mesti lestari, hingga yang mendengar sadar bahwa politik begitu penting untuk kesehatan kebijakan-kebijakan demokrasi, hingga yang mendengar sadar bahwa cinta adalah kunci, hingga yang mendengar sadar bahwa anak dan perempuan tumpuan masa depan negeri. Blitar 2024. Info sniper Siap gitu. Langsung dicek.